Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa rahmah wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa man nabi wa ummatihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Kepada hari jamaah Masjid Al-Qur'an Asta yang saya hormati, yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan pagi hari ini, hari Selasa tanggal 18 Ramadan 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 18 Maret tahun 2025, saya Dr. Muhammad Burhan akan membacakan kitab Wasiatul Mustafa halaman 29, bab tentang kedermawanan bisa menyebabkan seseorang menjadi waliullah atau kekasih Allah. Sebelum saya bacakan, mari kita baca surah Al-Fatihah sekali untuk kesehatan saudara-saudara kita yang kurang sehat, yang sakit-sakit, semoga cepat disehatkan, khususnya Mak Ade. Bagaimana perkembangannya Bu ini Mak Ade? Besok tanggal 5 ke sana lagi. Tapi kalau saya perkembangan per hari ini atau kemarin keadaannya bagaimana ya? Masih sama. Hanya sama. Jadi masih ada yang sakit di daerah ininya gitu. Tapi kalau secara lahiriah fisik itu bagaimana? Sekarang kelihatan ada puncak gitu. Ya. Ya semoga Mak Ade seperti disehatkan, panjang umur, sehat walafiat, manfaat masa akhirat. Dan kita semuanya senantiasa disehatkan jiwa, raga kita, jasmani, rohani kita. Allahumma sholli wa sallim wa rahmah wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi, untuk semua anggota Lina Asta. Wasilah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bisultanil adim wa dzil manil qadim wa dzil wajhil karim wa waliyil kalimatit tammati wa da'watil mustajabat. Allahumma a'udzu binuri wajhika ya karim ya dzal jalali wa ikram. Allahumma inni as'aluka tawil umurana wa sahih jasadana wa qdi hajatana wa aksir amwalana wa aksir awladana wa habibina linnasi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak. Semoga dengan wasilah Al-Fatihah kita ini Ma'ade disehatkan oleh Allah SWT dan kita semuanya sehat jasmani rohani kita. Selanjutnya saya bacakan tentang seputar sedekah ini dalam kitab Wasiatul Mustafa, wasiat pilihan, wasiatnya Al-Mustafa, wasiatnya Kanjeng Nabi terpilih pada baginda Sayyidina Ali Karomajah untuk disampaikan kepada umatnya Kanjeng Nabi sehingga menjadi bekal hidup selamat dunia dan akhirat. Jadi setiap langkahnya itu akhirnya terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Gusti Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, wahai Ali, inna awliya Allah, sesungguhnya awliya Allah atau wali Allah, kekasih Allah, lam yanalu sa'ata, jadi bukan semata-mata karena banyaknya beribadah. Jadi inna awliya lam yanalu sa'ata rahmatallahi wa ridwanahu bikasrati. Jadi sesungguhnya seseorang itu diangkat menjadi wali Allah atau kekasih Allah itu tidak semata-mata karena banyaknya ibadah
saja. Tetapi mereka al-badi walakin yanadu bisa khawatin nafsul wa istahanati bidunya. Tetapi mereka boleh rahmat dan ridho itu karena sifat kedermawan hatinya. Jadi dermawan hatinya dan sikap mereka yang meremehkan dunia. Maksudnya jadi hati mereka itu pemurah dan bentuknya apa ya? Bentuknya tindakan, entah dengan hartanya, entah dengan ilmunya, entah dengan tenaganya. Jadi apapun sesuai dengan porsinya masing-masing. Jangan sampai hati kita sulit untuk katakanlah menolong bantu orang lain, atau kalau perlu jangan sampai di SMS, jadi senang melihat orang susah, ya enggak? Jadi susah melihat orang senang, jangan sampai. Jadi kita harus memiliki sifat kedermawanan di hati kita. Dan meremehkan dunia, ada meremehkan dunia itu mohon maaf. Jadi artinya itu dunia itu enggak terlalu, bukan berarti enggak mencari. Jadi ketika sudah mendapatkan tuh enggak terlalu hitungan. Gitu. Ya alhamdulillah bukannya sombong seperti saya gitu kan, istilahnya uang mencari. Tapi kita dapat itu tidak selalu saya hitung. Jadi untuk apa? Untuk sifatnya sosial saya alhamdulillah ringan, tidak pernah berhitung ini untung atau rugi, tidak. Jadi apapun yang sifatnya manfaat itu sesungguhnya orang yang muflihun, orang yang beruntung. Jadi orang itu makanya kalau tahu apa hikmah atau fadilah atau ganjarannya daripada orang bersedekah itu. Sedekah tertinggi itu adalah pertama kali infak kepada orang tua. Itu tertinggi. Kedua kepada saudara yang membutuhkan. Itu tertinggi. Tapi yang mendidik, yang mengambil itu juga boleh. Contoh, saudaranya malas-malasan, yang tidur-tiduran, itu tidak mendidik, badannya gagah perkasa. Jadi yang mendidik. Pengertiannya itu dia membutuhkan, kita menolong. Kemudian yang berikutnya kepada siapa? Pada tetangga terdekat. Dan tetangga tersebut handai tolan. Handai tolan itu siapa? Handai tolan itu teman sekolah kita, rekan kita. Contoh, handai tolan itu contoh kalau istri saya banyak di sini. Contoh istri saya sama Bu Sri, handai tolan, temannya kuliah sekolah sama Bu Caca itu handai tolan. Kalau Bu Caca ya tetangga ya handai tolan. Itu seperti itu. Contoh saya sama teman saya kuliah, dia pun di Jogja atau di Jakarta itu handai tolan, membutuhkan kita tolong. Kemudian yang berikutnya kepada siapa? Kepada orang yang thalabul ilmi, orang yang menuntut ilmu. Makanya saya kalau lihat anak-anak kecil itu sekolah entah 5.000, 10.000 saya kasih, karena itu paling besar. Kalau anak sekolah kita kasih uang, makanya ya mohon maaf kalau nggak disampaikan ilmu begini kadang orang juga tidak tahu. Jadi anak sekolah itu kerasa dikasih 2.000 rupiah juga akan kerasa terima kasihnya, dan bapak ibu akan dikenang oleh anak tersebut. Nah, tapi kita bukan pengen dikenang, tapi artinya perintah Kanjeng Nabi yaitu memberikan sedekah kepada orang yang thalabul ilmi itu. Makanya saya entah yang jauh dekat saudara atau apa yang kuliah sekemampuan kita itu ke anak sekolah. Nah, kemudian yang berikutnya kepada masjid. Jadi kepada masjid, membangun masjid, sudah ke masjid itu pada 700 kali lipat. Jadi kalau masjid itu 700 kali lipat gantinya oleh Allah SWT. Itu biar Bapak Ibu semua tahu. Jadi artinya nah, kalau kita insya Allah sesuai kemampuannya. Jadi makanya tadi yang punya harta dengan harta, yang punya tenaga dengan tenaga, pikiran dengan pikiran, yang ilmu, tapi yang penting keikhlasan, hatinya lapang untuk berbuat baik. Itu. Kemudian yang kedua, keutamaan sifat dermawan dan kehinaan sifat bahil. Ya Ali as-sahihu qaribun minallah, qaribun min rahmati. Wahai Ali, sungguhnya as-sahihu kedermawanan qaribun dekat kepada Allah dan dekat dengan rahmatnya Allah. Ba'idun min adabihi, dan jauh dari adab. Wal bahilu ba'idun min Allah, ba'idun min rahmati, qaribun min adabihi. Sedangkan sifat pikir itu kebalikannya, itu jauh dari Allah, jauh dari rahmatnya Allah, kemudian dekat dengan adab. Apa buktinya?
Kalau belum percaya sama yang dengan iman, pakai logika. Jadi kalau orang itu katakanlah dermawan, suka menolong, suka memberi, pasti temannya itu udah hukum. Kemudian katakanlah nggak punya uang, tapi kita ringan menolong, murah senyum dan sebagainya, orang pasti senang. Jadi ini bukan masalah harta apapun, hati kita terbuka untuk sesuatu yang ringan tangan, murah senyum. Makanya kan jika kamu tidak bisa bersedekah dengan harta benda, maka bersedekahlah dengan ucapan yang baik. Dengan ucapan yang baik itu menjadi sedekah bagi kamu. Nah, jika ucapan baik tidak bisa, maka dengan apa? Dengan wajah yang berseri. Karena juga wajah yang berseri itu menyenangkan orang lain. Sampai tidak bisa lagi, maka dengan senyuman saja menjadi sedekah. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu orang yang paling berseri. Jadi Kanjeng Nabi itu tidak pernah cemberut, nggak pernah apa ya. Tapi Kanjeng Nabi selalu tegas dalam kebatilan. Jadi makanya Kanjeng Nabi itu dekat, sangat disayangi oleh para sahabatnya, tapi sangat disegani oleh para lawannya itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau mafia kan, kalau mafia ilmunya begini. Ini saya ada film dengan The Godfather. Kalau mafia aja ada pelajarannya baik. Jadi mafia namanya itu Alfonso. Wahai anakku, dia punya anak. Anaknya itu segede kamar itu. Dia ada situ. Kamu jadilah orang yang banyak menolong kepada masyarakat, pada orang. Itu mafia ini, pada mafia Italia. Banyaklah menolong kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu pasti akan menghormati dan menyayangi kamu, dan dia akan menuruti apapun keinginan kamu. Itu kata mafia. Tapi ada tetapnya kalau mafia. Tetapi jika kamu sudah berbuat baik dan mereka tidak mengerti, makalah bikinlah mereka takut, sehingga dia akan tunduk sama kamu. Itu kalau kata mafia. Kata Kanjeng Nabi enggak, makanya begitu. Jadi jika kita sudah baik tapi mereka tidak tunduk, maka bikinlah mereka takut, sehingga mereka akan terjemah kamu. Itu kata itu The Godfather, film mafia. Kalau Kanjeng Nabi itu tidak. Kalau Kanjeng Nabi itu jelas dasarnya. Jadi benar salah, baik buruk, hanya itu Kanjeng Nabi. Tidak ada yang lain. Jadi Kanjeng Nabi tidak pernah melibatkan kebenaran atau kebaikan itu dengan urusan pribadinya. Jadi contoh, Kanjeng Nabi berbuat baik, orang itu mau membalas silahkan, enggak. Makanya dari suatu kisah itu begini. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu memiliki emas 20.000 dirham, misalnya 20.000 dirham itu kalau dikurskan 1 dirham emas itu kurang lebih 4,3 gram emas. 4,3 emas sekarang emas itu 1 juta, berarti 4,3 juta dikalikan 2000 dirham, berapa miliar itu? Kanjeng Nabi bukan orang pelarat. Suatu saat dibagikan semua ke semua sahabatnya yang terdekat sama semua masyarakat sampai habis Kanjeng Nabi. Tersisa 3 keping emas. Ada Arab Badui. Pada 3 keping emas itu yang untuk dibagi Kanjeng Nabi. Ada orang dulu minta lagi, dikasihkan lagi. Setelah itu ada Arab Badui datang, Kanjeng Nabi tidak apa-apa. Enggak punya punya mantel itu jaket untuk kedingin itu. Ditarik keras sama Arab Badui itu. Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW melepaskan mantel tersebut untuk Arab Badui tersebut. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad tidak marah. Kemudian mau ditempelin sama Sidina Umar karena ketidaksopanannya. Masih dilarang oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah itulah bedanya Kanjeng Nabi sama mafia seperti itu. Jadi demikian tentang sifat keimanan. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada hati kita sifat kelapangan, keluasan hati untuk senantiasa berbuat baik. Karena hati kita juga bisa baik atau tidak itu tergantung Allah Ta'ala. Tapi lahirnya kita harus berusaha. Tidak menunggu hidayah nanti usia 40 tahun, tidak bisa. Sampai usia mau mati, orang mati
tidak mau berusaha juga tidak pernah berubah. Jadi demikian, insya Allah semuanya sebenarnya dari Allah Ta'ala, dan jika ada kesalahan dari saya pribadi. Billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.